Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferly Malkan Amin, NPM 21170051050 dari kelas D S1 Ilmu Komputer Angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi mengenai arsitektur dan organisasi komputer, serta konsep store programs. Yang pertama, ada arsitektur. Arsitektur komputer adalah atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer. Contohnya, set instruksi, aritmatika yang digunakan, teknik pengalamatan. Yang keempat, ada mekanisme input-output. Yang selanjutnya, ada organisasi. Organisasi komputer adalah bagian yang terkait erat dengan unit-unit operasional. Contohnya, teknologi hardware, perangkat interface, teknologi memori, sistem memori, dan sinyal-sinyal kontrol. Arsitektur dan organisasi komputer, contohnya adalah ini. Semua keluarga Intel x86 itu sama-sama berbagi basic arsitektur yang sama. Lalu yang selanjutnya ada keluarga dari IBM System 370 saling berbagi arsitektur yang sama. This gives code compatibility, at least backwards. Organizations differs between different versions. Uh, jadi, sebuah prosesor atau sebuah CPU itu bisa saja memiliki arsitektur dasar yang sama, namun memiliki organization yang berbeda. Contohnya yang terbaru, misalnya Ryzen dari AMD. Dari Ryzen generasi pertama sampai generasi kelima itu memiliki basic arsitektur yang sama. Itu namanya arsitektur Zen. Namun, organisasi komputer di dalamnya itu berbeda-beda. Sehingga semakin eh, baru generasinya, maka optimalisasi dari basic arsitekturnya itu makin bagus. Yang selanjutnya ada kita lanjut ke functional view. Jadi di sini udah ada diagram mengenai functional view. Jadi misalnya ada di sini dari data movement apparatus masuk dia ke control mechanism, lalu lanjut ke data storage facility, atau dianya dari control mechanism tadi masuk ke data processing facility, lalu dari salah satu keduanya itu dikembalikan lagi, atau ketika dia mau dikeluarkan itu misalnya dari data processing facility dia masuk ke control mechanism dulu, lalu setelahnya diarahkan ke data movement apparatus, lalu baru dikeluarkan. Yang selanjutnya ada operation yang pertama, yaitu data movement. Jadi data movement di sini kan udah ada uh, diagramnya. Jadi dari movement dia melalui control, terus dia diarahkan kembali ke movement. Yang selanjutnya ada operation di storage. Misalnya kita ingin memasukkan ke dalam storage, yaitu berarti alurnya adalah dari movement, dia masuk ke control, dari control diarahkan ke storage. Atau kita ingin mengeluarkan dari storage, maka dia itu dari storage, dia akan masuk ke control, lalu diarahkan ke movement. Operation 3 C, processing from or to storage. Jadi di sini pemrosesan dari atau ke penyimpanan. Jadi misalnya ini dari storage nih mau ke storage kembali. Storage dia akan masuk ke control, lalu dari control akan diarahkan ke processing. Lalu dari processing dia akan diarahkan kembali ke control, dan akhirnya dari control dia akan dibawa ke storage. Yang selanjutnya ada operation di processing from storage to input-output, I/O. Jadi pertama itu misalnya dari input-outputnya, dari movement. Jadi dari movement dia akan menuju control,
Lalu dari control diarahkan ke processing, lalu dari processing akan diarahkan menuju control kembali dulu, lalu dari control tadi itu baru diarahkan ke storage. Begitupun sebaliknya. Yang selanjutnya ada structure top level. Jadi di top level itu ada beberapa komponen yang kalau komponen di secara garis besarnya itu ada peripherals, ada computer sendiri, dan juga ada communication lines. Nah, di dalam komputer itu dibagi lagi ke dalam beberapa bagian. Di antaranya Central Processing Unit atau CPU, yang selanjutnya ada Main Memory, yang selanjutnya ada Input-Output, dan yang terakhir System Interconnection yang akan menyambungkan antar berbagai komponen lainnya tadi di dalam komputernya. Yang selanjutnya ada structure the CPU. Jadi ada struktur CPU. Uh, jadi dalam komputer itu tadi kan ada input output, ada CPU-nya, ada memorinya, dan ada sistem bus. Nah, di dalam CPU itu dibagi ke dalam beberapa bagian lagi. Di antaranya registers, arithmetic and logic unit atau ALU, dan control unit atau CU. Nah, ketiga bagian ini itu dikoneksikan oleh internal CPU interconnection. Yang selanjutnya, di dalam CPU tadi kan ada 4 nih. Ada ALU, control unit, registers, dan juga disambungkan ketiganya oleh internal bus. Nah, di dalam control unit tadi, itu masih ada bagian-bagiannya lagi di dalamnya. Di antaranya, sequencing logic dan control memory. Yang mana kedua ini itu disambungkan oleh control unit, registers, and decoders. Yang selanjutnya ada tambahan dulu sebelum kita akhiri. Tambahan ini berupa pertanyaan yang diberikan di pertemuan di sebelumnya mengenai bagaimana sih proses ketika kita menginput huruf A melalui keyboard, maka layar monitor akan memunculkan huruf A juga. Nah, jawabannya adalah eh, komputer adalah salah satu sistem kelistrikan, yang mana sistem kelistrikan itu hanya mengenal angka 1 dan 0, atau simpelnya eh, seperti saklar, hanya mengenal hidup atau padam. Nah, karena hal itu, eh, komputer kan hanya mengenal nih angka 0 dan 1. Maka, setiap karakter yang diinputkan ke dalam komputer melalui piranti masukan pada khususnya akan dikonversi oleh komputer ke dalam bilangan biner dengan standarisasi ASCII. Kayak misalnya, seperti misalnya huruf A itu tuh apa sih bilangan binernya? Misalnya 01, 000, 101 gitu misalnya. Atau huruf B misalnya 1010011 misalnya. Nah, itu hanya sebatas contoh. Karena kalau untuk standarisasi ASCII tentu berbeda dengan yang saya sebutkan tadi. Lalu setelah dikonversi ke dalam bilangan biner, artinya kan komputer sudah paham akan inputan yang dimasukkan. Nah, karena di komputernya sudah paham, sudah mengerti, lalu sistem akan memberikan output kembali di layar monitor kita dengan cara si bilangan biner tadi yang ASCII tadi itu dikonversi kembali ke dalam eh, simbol atau karakter yang sesuai dengan bilangan biner tadi. Nah, setelah dikonversi ke dalam karakter atau ke dalam simbol yang sesuai standar ASCII tadi, itu baru komputer mengoutputkan karakter kita yang kita inputkan sebelumnya itu ke dalam di layar monitor kita.
Jadi untuk alurnya seperti itu. Jadi dari input dikonversi oleh komputer ke dalam biner, karena ketika komputer sudah paham, dikonversi kembali ke dalam karakter yang kita inginkan, lalu ditampilkan ke dalam layar monitor kita. Mungkin sekian yang dapat saya bawakan pada hari ini. Saya harap apa yang telah saya sampaikan itu bermanfaat untuk kedepannya dan dapat disebarluaskan untuk pemahaman maupun informasi kita semua. Akhir kata, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.